Selamat malam saudaraku sekalian, secara khusus para pemuda-pemudi Dayak Kaltara, dimanapun berada malam hari ini, semoga kita semua sehat. Eh, Mencermati, membaca percakapan kita dalam grup WhatsApp, khususnya grup pemuda Dayak Kaltara yang diinisiasi oleh Pak Wagub kurang lebih 2 minggu yang lalu. Saya melihat ada optimisme, ada harapan, tumbuh semangat, ada dorongan yang kuat bahwa kita harus bersatu. Adalah suatu keharusan di mana pemuda-pemudi Dayak Kaltara harus bersatu. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa bersatu? Saya sendiri punya keyakinan yang kuat bahwa kita bisa. Kenapa? Kita mempunyai resource yang cukup untuk itu. Kita mempunyai resource yang cukup untuk merangkul, untuk mempersatukan kita hari ini. Terutama dari segi sumber daya manusia. Kita mempunyai sarjana ribuan, S1, S2, S3, bahkan ada profesor. Dengan modal itu saya rasa tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang tidak bisa. Kita pasti bisa. Hemat saya, tantangan terbesar kita hari ini adalah diri kita sendiri. Cara, pola kita berpikir. Kita harus jujur mengakui bahwa ada tembok yang kita bangun sendiri di sekitar kita, sehingga kita tidak mampu melihat luar atau di sebelah tembok itu dengan jernih, dengan bebas, karena pandangan kita terhalang oleh tembok yang kita bangun sendiri. Oleh sebab itu saya ingin berbagi pengalaman kepada kita, khususnya para pemuda-pemudi Dayak, terkait bagaimana tahun 98 kami mempersatukan semua mahasiswa Jakarta yang notabene terdiri dari macam-macam kelompok, macam-macam warna, macam-macam afiliasi politik yang dipengaruhi oleh senior yang duduk di pemerintahan, senior yang duduk di partai politik, senior yang macam-macam. Era tahun 97 ke bawah, dalam setiap aksi kami turun dengan ego masing-masing. Ada kampus-kampus besar yang merasa dirinya besar, yang merasa dirinya hebat, yang merasa dirinya superior, dan seterusnya. Sehingga itu tidak bisa mempersatukan kami. Belum lagi kami bicara soal agenda masing-masing. Belum lagi kami bicara soal pesan-pesan politik yang dibawa oleh setiap kelompok mahasiswa. Saya harus akui, pesan-pesan politik itu didominasi oleh senior-senior atau para alumni yang sudah berada di luar dan mempunyai afiliasi politik macam-macam, berbeda-beda tentunya. Nah, pertengahan 97 memasuki akhir dan awal 98, kami menyadari itu tantangan, kami menyadari itu masalah. Kalau kita terus begini, kita tidak sampai pada tujuan, kita tidak sampai pada agenda cita-cita bersama. Diskusi demi diskusi, pelatihan demi pelatihan yang kami lakukan untuk mengorganisir mahasiswa, sehingga kami sampai pada kesimpulan kita harus melepaskan diri kita dari tempat kita berdiri, dari
katakanlah rumah kita. Kita harus melepaskan diri dari agenda masing-masing. Sehingga dalam perkembangannya kami sampai pada pemikiran bahwa agenda kita ini sesungguhnya satu. Istilah kami waktu itu adalah musuh kita ini hanya satu. Soeharto harus turun. Kalau Soeharto turun dan itu berimplikasi terhadap kebebasan, berimplikasi terhadap demokratisasi, berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi dan seterusnya. Itu hanya agenda sampingan. Agenda utamanya adalah Soeharto harus turun. Dan itu kami sepakati menjadi musuh dalam tanda kutip istilah kami saat itu. Nah, mulai sejak itu setiap turun ke lapangan tidak ada lagi spanduk yang bunyinya lain. Intinya adalah turunkan Soeharto, titik. Dan itu menjadi ya semacam kan slogan semua kampus. Tidak ada lagi kampus besar, tidak ada lagi kampus kecil, tidak ada lagi warna kuning, biru, hijau, orange, krem dan seterusnya. Dan itu terbukti bisa menyatukan kami. Hal kedua waktu itu adalah memang kami sepakati, ini teknis tentunya, tidak ada lagi pemimpin yang paling dominan dalam setiap gerakan. Hari ini pemimpinnya atau koordinator lapangannya adalah si A, besok si B, besok lusa si C dan seterusnya. Itu kami gilir setiap kampus. Dan itu efektif menyatukan kami. Sekalipun itu bagian juga dari strategi kami untuk mengacaukan aparat keamanan waktu itu, sehingga mereka tidak fokus untuk mengejar target satu orang. Ketika satu orang ditangkap, ada yang lain. Ini ditangkap, ada yang lain dan seterusnya. Itu bagian strategi tentunya, tapi sesungguhnya itu juga bagian dari upaya kami untuk menyatukan semua mahasiswa. Itu berhasil. Nah, dalam kaitannya dengan kita hari ini, khususnya para pemuda Dayak di Kaltara, kita harus jujur mengakui bahwa hari ini kita ini terdiri dari beberapa sub etnis. Ada Kenya, ada Kayan, ada Lundaya, ada Punan, ada Gabak, ada Tahol, ada Abai, ada Blusu, ada Tengalan, dan seterusnya. Itu ada sebuah fakta, itu adalah sebuah anugerah Tuhan. Kita tidak memilih atau tidak bisa memilih kita dilahirkan sebagai siapa. Bahwa hari ini kita berbeda, itu adalah anugerah yang harus kita syukuri. Dan sesungguhnya itu adalah kekuatan kita. Kekuatan kita untuk melangkah, kekuatan kita untuk berjuang. Persoalannya adalah bagaimana merangkai itu, bagaimana memfungsikan itu, bagaimana merangkai perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Ibarat membangun rumah, kita harus punya palu, kita harus punya gergaji, kita harus punya pahat, kita dan seterusnya. Dan itu semua punya fungsi masing-masing. Palu fungsinya hanya untuk memaku, pahat fungsinya untuk melobang, memotong kita menggunakan gergaji dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu kita harus sadari itu sebagai kekuatan dan oleh sebab itu kita harus melepaskan diri kita sekali lagi dari tembok yang kita buat sendiri. Mari kita melangkah ke depan seirama dengan tujuan yang sama, memajukan, mengangkat harkat dan martabat kita sebagai warga komunitas suku bangsa Dayak.
Saya kira itu goal kita, itu tujuan kita hari ini. Bahwa kita berbeda warna, afiliasi politik, itu sesuatu yang lumrah dan itu realita kehidupan. Jangan kita pertentangkan itu, jangan kita jadikan itu sebagai sebuah hambatan, tetapi jadikan itu sebagai kekuatan kita, sebagai power yang mampu mendorong kita untuk bersatu. Saya kira itu sedikit pengalaman yang ingin saya bagikan kepada kita bagaimana mempersatukan para pemuda-pemudi Dayak di Kaltara hari ini. Saya ingin garis bawahi sekali lagi, kesulitan, hambatan terbesar seseorang, siapapun, untuk memajukan dirinya dan komunitasnya adalah pikiran dia sendiri. Kalau kita mampu melepaskan diri dari pikiran, tembok yang kita buat, dan mampu melihat dunia luar secara objektif, secara jernih, saya punya keyakinan kuat bahwa kita mampu bersatu, mampu mewujudkan cita-cita harapan kita untuk mengangkatkan derajat, mengangkatkan harkat dan martabat kita sebagai suku bangsa Dayak di Indonesia, khususnya di daerah Kalimantan Utara. Demikian, terima kasih, selamat malam.